Kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Putri Vita, nomor absen 28. Di sini saya akan menjelaskan soal pada halaman 68, nomor 1A dan C. Pertama-tama kita kerjakan nomor 1A terlebih dahulu. 1A diketahui Y sama dengan 3X kuadrat plus X pada titik min 1,2. Maka kita cari Y aksen terlebih dahulu dengan cara pangkat ini kita pindahkan ke depan menjadi 2 kali 3X. Maka hasilnya 6X plus, karena X ini adalah variabel maka nilainya 1. F aksen min 1 sama dengan F aksen min 1 ini sama dengan Y aksen, yaitu maka 6 ini kita turunkan, X nya ini kita ganti dengan min 1 plus 1, M sama dengan min 5, maka PGS nya Y min Y1 sama dengan M X min X1, Y min 2 sama dengan min 5 X plus 1. Nilai Y sama dengan min 5X min 3. Kemudian yang C diketahui Y sama dengan akar X pada titik yang absisnya 4. Diketahui lagi Y sama dengan, karena ini dalam bentuk akar maka kita ubah menjadi X pangkat setengah. Lalu X sama dengan 4 dari ini. Y sama dengan akar dari 4 yaitu 2. Maka kita cari M nya sama dengan F aksen X, karena X nya sudah diketahui 4, kita tulis 4, lalu setengah X pangkat min setengah sama dengan setengah kali 1 per akar 4 sama dengan 1/4. Setengah ini diperoleh dari turunan Y aksen, maka PGS nya sama dengan Y min Y1 sama dengan M X min X1 Y min 2 sama dengan 1/4 X min 1, maka Y sama dengan 1/4 X plus 1. Jadi di sini ada suatu persamaan fungsi X min 2 kuadrat sejajar dengan Y plus 2X min 3 sama dengan 0. Langkah pertama kita mencari gradien ini dulu. Gradien itu kan sama dengan ini diturunkan. Kita tulis saja Y sama dengan min 2X plus 3. M1 langsung diturunkan menjadi min 2. Lalu gradien yang kedua ini langsung diturunkan saja menjadi 2X min 2. Oke, karena ini sejajar, maka
M1 sama dengan M2. Min 2 sama dengan 2, langsung saja ya, 2x min 4. Ya, min 2 plus 4 sama dengan 2x. Min 2 sama dengan 2x 2. Jadi x sama dengan 1. Ini x1 nya. Lalu untuk mencari y1, langsung saja ini disubstitusikan ke sini. Jadi x min 2 kuadrat jadi sama dengan 1 min 2 kuadrat sama dengan min 1 kuadrat sama dengan 1. Ini adalah y1 nya. Mana ya? Y1 sama dengan terus menggunakan rumus PGS, yaitu y min y1 sama dengan gradien kali x min x1. Y min y1 nya adalah 1, M nya adalah karena sama dengan, berarti keduanya sama, yaitu min 2. Terus x nya tetap x dan x1 nya tetap 1. Kita kalikan min 2x plus 2 y min 1. Y sama dengan min 2x plus 3 atau y plus 2x min 3 sama dengan 0. Oke, sekarang adalah soal yang 2 dong. Jadi di sini ada soal y sama dengan akar 2x plus 1 tegak lurus dengan y plus 2x min 3 sama dengan 0. Nah, ini kan sama-sama kayak yang tadi. Jadi langsung aja gradiennya langsung ketemu min 2. Lalu untuk mencari gradien yang ini, kita turunkan saja menjadi seperti ini. Lalu kita turunkan setengah 2x plus 1 dikalikan yang di dalam ini turunkan menjadi 2. Setengah dikurangi 1 jadinya min setengah. Langsung saja, kalau min itu jadi seper, kalau diper jadi akar. Langsung aja 1 per akar 2x plus 1. Oke, karena ini tegak lurus, kita bisa menggunakan persamaan M1 dikali M2 sama dengan min 1. M1 nya min 2, M2 nya 1 per akar x plus 1 sama dengan min 1. Kita sama-sama kali di sini. Jadi nanti bisa bentuknya menjadi seperti ini. 1 per akar 2x plus 1 sama dengan 2 per 2. Lalu kita bisa kali lagi menjadi 2 sama dengan akar 2x plus 1. Kedua ruas kita pangkat jadi 4. 4 sama dengan 2x plus 1. Jadi ketemu x nya sama dengan 3 per 2. Ini adalah x1. Lalu untuk mencari y1, kita substitusikan x1 ini ke persamaan ini. Jadi y1 sama dengan akar 3 per 2 ditambah 1. Kita bisa coret 3 tambah 1 4, akar 4 itu 2. Jadi y1 sama dengan 2. Nah, di sini kan baru diketahui M1. Kita cari dulu M2 nya sama pakai ini. M1 kali M2 sama dengan min 1. M1 nya min 2 dikali M2 sama dengan setengah. Masuk ke rumus PGS. Y min Y1 sama dengan gradien dikali X min X1. Y nya Y, Y1 nya itu 2, M nya itu setengah, X nya tetap X, X1 nya itu 3 per 2.
Kita kalikan yang kanan setengah X min 3 per 4. Ini jadi Y sama dengan setengah X min 3 per 4 plus 2 itu 8 per 4. Jadi Y sama dengan setengah X plus 5 per 4. Kita kalikan 4 semua. Jadi 4Y sama dengan 2X plus 5. Dan ketemu. Yeay. Perkenalkan, saya Salsabila Wike dari absen 32, kelompok 9. Di sini saya akan menjawab soal nomor 3 dan juga soal nomor 6. Soal nomor 6. Garis Y sama dengan 2X menyinggung kurva Y sama dengan X kuadrat plus AX plus B di titik 3,6. Tentukan nilai A dan B. Perlu kita ingat bahwasanya mencari gradien ketika bentuk persamaannya adalah Y sama dengan AX plus B, maka gradiennya adalah nilai A-nya. Dan ketika persamaannya berbentuk persamaan kuadrat seperti Y kuadrat plus AX plus B, gradiennya didapatkan dengan menurunkan fungsinya atau Y inverse-nya atau F inverse X-nya. Ini. Nah, di sini kita punya Y sama dengan 2X. Ini termasuk bentuk yang seperti ini ya teman-teman, yang AX plus B. Jadi Y sama dengan 2X, maka gradiennya adalah 2. Kemudian kita di sini punya Y sama dengan X kuadrat plus AX plus B, atau kita tulis Fx sama dengan X kuadrat plus AX plus B. Maka F inverse X-nya kita turunkan, 2-nya kita kalikan di depan menjadi 2X pangkat 2 min 1, pangkat 1 tidak usah ditulis, kemudian turunan dari AX adalah A, turunan dari B adalah 0. Nah, setelah mendapatkan nilai dua buah gradien ini, kita akan memasukkan ke dalam persamaan ini lagi. Jadi, M sama dengan F inverse X. Kemudian M-nya adalah 2 sama dengan 2X plus A. Untuk mencari nilai A-nya, kita dapat memasukkan nilai X yang udah diketahui di soal, yaitu 3. Jadi, 2 sama dengan 2 kali 3 plus A. 2 kita kurangi dengan min 6. Untuk menghilangkan 6 di ruas kanan menjadi 2 min 6 sama dengan A. Min 4 sama dengan A. Untuk mencari nilai B-nya, kita masukkan nilai A dan juga titiknya ini, persamaan titiknya ini ke dalam kurvanya, persamaan kurvanya. Kita tulis Y sama dengan X kuadrat plus AX plus B. Kita masukkan Y-nya adalah 6, X-nya adalah 3, dikuadratkan ditambah A-nya adalah min 4, dikalikan X, X-nya adalah 3, ditambah B. 6 sama dengan 9 min 12, ditambah B. 6 sama dengan min 3 plus B. Sama-sama kita tambah 3 untuk mendapatkan nilai B. 6 plus 3 sama dengan min 3 plus B plus 3. 6 plus 3 sama dengan min 3 plus B plus 3. 9 sama dengan B. Sudah deh, kita dapatkan. Jadi, nilai A-nya adalah min 4 dan juga B-nya adalah 9. Terima kasih. Soal nomor 3. Tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan 3X kuadrat pada titik X sama dengan min 1 dan X sama dengan 1. Tentukan pula titik potong kedua garis tersebut. Nah, untuk langkah yang pertama kita tulis diketahuinya dulu. Di sini ada persamaan Y sama dengan 3X kuadrat dan juga dua buah titik X. Kita namakan titik X1 dan X2 ya teman-teman, agar lebih enak. Kemudian, kita akan mencari nilai titik Y-nya, Y1 dan Y2 dengan mensubstitusikan nilai X ini ke dalam persamaan Y sama dengan 3X kuadrat, sehingga didapatkan Y1-nya adalah 3 dan Y2-nya adalah 3 juga. Setelah itu, karena persamaan Y sama dengan 3X kuadrat atau Fx-nya itu 3X kuadrat ini
berupa fungsi kuadrat, maka untuk mencari gradiennya adalah dengan f inverse x. Nah, jadi kita turunkan dulu menjadi f inverse x 2 kali 3, 6. 6x, x-nya pangkat 2 kurangi 1, 1 nggak usah ditulis. Nah, setelah kita dapat, karena di sini kita mempunyai 2 titik x, kita substitusikan satu per satu. Jadi kita lebih mudah nulisnya menjadi seperti ini. M1 sama dengan f inverse x1. F inverse-nya adalah 6x, x-nya diganti min 1. 6 min 1 sama dengan min 6. M2-nya f inverse x2. Kita ganti x-nya menjadi nilai x2, yaitu 1. Sama dengan 6. Nah, setelah kita dapat antara titik dan juga gradiennya, kita bisa mencari persamaan garis singgung dengan persamaan seperti ini. PGS sama dengan Y min Y1 sama dengan gradien dikalikan X min X1. Nah, karena kita punya 2 buah titik, maka kita punya 2 buah persamaan garis. Persamaan garis yang pertama, Y-nya kita tulis tetap, Y1-nya adalah 3, gradiennya min 6, X-nya kita tulis tetap, dan X1-nya adalah min 1. Sehingga didapatkan Y sama dengan min 6X min 3. kemudian untuk persamaan garis singgung yang kedua, Y1-nya adalah 3, gradiennya adalah 6, X-nya adalah kita tulis tetap, kemudian X-nya kita pakai yang ini 1, sehingga didapatkan Y sama dengan 6X min 3. Nah, ini sebagai persamaan garis singgung yang pertama kan, dan juga persamaan garis singgung yang kedua. Nah, untuk mendapatkan titik potongnya, kita akan eliminasi kedua persamaan garis ini. Jadi kita tambahkan untuk menghilangkan nilai 6x-nya ini. Coret-coret, Y plus Y, 2Y sama dengan min 6. Y sama dengan min 3. Nah, selanjutnya kita akan mensubstitusikan nilai Y ke dalam salah satu persamaan garis singgungnya untuk mendapatkan nilai X-nya. Kita ambil yang bawah, Y sama dengan 6X min 3, min 3 sama dengan 6X min 3. 0 sama dengan 6X, hingga 0 per 6 sama dengan X. Jadi X-nya sama dengan 0. Nah, jadi kita sudah mendapatkan solusi dari soal ini. Untuk persamaan garis singgungnya ada 2, yaitu Y sama dengan min 6X min 3 dan Y sama dengan 6X min 3. Kemudian untuk titik potongnya berada pada titik 0, min 3. Terima kasih. Saya Kanaya Naswa Andrea dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan untuk nomor 9 dan nomor 10. Saya akan menjelaskan nomor 9 terlebih dahulu. Kita tulis soalnya di sini. Ini soal secara singkatnya. 1/3 T kuadrat plus T mengalir melalui suatu kawat penghantar 3 detik. Ditanya A. Ampere saat 3 detik. B. 17 ampere berapa T? Nah, kita akan menjawab soal yang A terlebih dahulu. Y sama dengan 1/3 T kuadrat per T. Terus kita turunkan, ini diambil dari sini ya, kita turunkan ke Y aksen. Nah, ini dihitung, dikalikan menjadi hasilnya 2/3 T ditambah 1. Terus Y aksen sama dengan 2/3 T ditambah 1. Kita turunkan lagi, Y aksen sama dengan 2/3 T. Nah, T di sini kan sama dengan 3 detik. Ya, ini ya, T sama dengan 3 detik. Nah, kita substitusikan T tersebut, T ini menjadi 3. Setelah itu kita hitung. Y aksen sama dengan 2/3 dikali 3 ditambah 1 dengan hasil Y aksen sama dengan 3.
Nah, ampernya berarti 3A. Sekarang untuk yang soal yang B. 17 ampere berapa T? Nah, 17 sama dengan, nah T-nya kan tadi ini ya, 2/3 T plus 1. Kita tulis di sini. Nah, terus 16 sama dengan 2/3 T. Kenapa dapat 16? Karena dikurangi 1. 17 dikurangi 1, 1 dikurangi 1. Jadi hilang. Jadi 16/2/3 T. Nah, kita turunkan lagi. T sama dengan 16 dikali 3/2. Dibalik ya, teman-teman. Nah, ini dibalik, kita hitung, mendapatkan hasil T sama dengan 24. Jadi nomor 10. Dua pembalap sepeda Alfian dan Alamsyah mengadu kecepatan pada trek lurus. Alfian berangkat dari titik A sesuai dengan rumus S sama dengan T pangkat 2 plus 5T, sedangkan Alamsyah berangkat dari titik B sesuai dengan rumus S sama dengan T pangkat 2 plus 3T. Bila jarak titik A dan titik B 192 meter, tentukan kecepatan masing-masing pembalap pada saat berpapasan. Nah, kita tulis di sini SA sama dengan T pangkat 2 plus 5T. Jadi titik A ini kita misalkan sebagai SA dan titik B kita misalkan sebagai SP. SP sama dengan T pangkat 2 plus 3T. Dan titik A dan titik B adalah 192 meter. Kita misalkan sebagai SA plus SP sama dengan 192 meter. Sekarang kita tulis di sini T pangkat 2 plus 5T plus T pangkat 2 plus 3T sama dengan 192. Kita hitung 2T pangkat 2 plus 8T minus dikurangi 192 sama dengan 0. Nah, ini kita dibagi 2 semuanya ya. Jadi T pangkat 2 plus 4T min 90 dikurangi 96 sama dengan 0. Nah, kita mencari faktornya. Ini faktornya T plus 12 dan T min 8. Ini faktornya. Terus ini T sama dengan min 12, T sama dengan 8. Ini kita balik ya, tandanya plus minusnya kita balik. Nah, setelah itu kita masukin ke dalam rumus kecepatan. FA sama dengan ds per dt. Jadi FA ini adalah turunannya SA sama dengan T pangkat 2 plus 5T. Kita tulis di sini 2T plus 5. Nah, setelah itu kita masukkan T. T-nya kenapa kita menggunakan 8? Karena T adalah waktu, jadi waktu itu selalu positif ya, gak pernah mundur alias minus. Jadi kita pakainya 8. Dan FB ini adalah turunan SB, jadi 2T plus 3. Kita tulis di sini. Setelah itu kita substitusikan ke sini. 2 dikali 8, T-nya ini kita gunakan 8 karena waktu adalah positif, nggak pernah minus ya maksudnya, dan nggak mungkin juga. Kita tulis ini 2 dikali 8 ditambah 5 sama dengan 21 meter per second. Sedangkan yang FB 2 dikali 8 ditambah 3 sama dengan 19 meter per second. Jadi penyelesaian dari nomor 10 seperti ini.